Di musik juga kalau ngomongin idealisme buat gue juga masih bisa dipertanyakan, artinya debatable lah. Bang Ranggalawe silakan. Oke, tes Bang. Ya. Bang Ali, selamat malam. Nah, saya mau bertanya nih, karena penasaran banget dari dulu nih. Influence-nya Bang Ali ini apa sih sebenarnya dari dulu? Kan soalnya dulu kan waktu Versus pertama-tama keluar itu kok kayak nyerempet-nyerempet degan-degan situ ya. Nah, kayaknya asik banget tuh. Apakah benar memang ada influence degan-degan di situ, Bang? Itu aja, Bang. Kalau ngomongin tentang influence macam-macam ya. Kalau gua biasanya suka crossover atau gua misalnya pengen lagi bikin albumnya White Shoes tuh gue biasanya nggak dengerin lagu-lagu yang memang hubungannya sama pop gitu. Misalnya gue jadi dengerin musik yang metal atau musik yang hardcore gitu-gitu. Jadi lo ketika lo berkutat di satu musik tertentu doang gitu yang memang nggak ada hubungannya sama si album yang akan lo bikin, itu akan malah jadi memperkaya juga si album yang akan lo buat. Itu metode gue tuh biasanya. Itu metode gue ketika gue membuat sebuah album. Misal contoh gue bikin albumnya di Adams gitu, gue nggak dengerin tuh musik-musik metal. Gue dengerin musik-musik bossa nova, gue dengerin jazz, yang santai aja, yang didengerin tuh nggak perlu lo mikir gitu, atau musik-musik ambience gitu. Jadi iya, atau lo nonton atau jangan-jangan nggak cuma musik, referensi itu jadi dari mana-mana ya. Ya enggak, jadi gue pikir ini bisa dari lo nonton film apa, lo dengar atau lo lihat pameran apa atau apa segala itu jadi referensi buat gue. Jadi nggak melulu dari musik jadi musik lagi, enggak. Jadi harus lebih explore. Buat gue inspirasi bisa datangnya dari mana-mana sih. Dari diskusi-diskusi kayak gini juga bisa jadi referensi buat gue. Gitu. Jadi nggak melulu, nggak boleh. Kalau gue ya pribadi nggak boleh terpenjarakan oleh musik itu harus jadi musik referensi, enggak. Batu gitu bisa jadi tanaman atau taman atau seterusnya gitu, atau pantai atau suasana aja gitu, itu juga jadi gitu. Ya, Tony sambil gue bacain ini ya Bang, 2 pemenang terpilih nih yang dapat CD-nya sama White Shoes. Ya. Nah, ini ada 2 nih yang paling seru. Pertama, pertanyaan dari Influsik dengan chord yang dari username Influsik di Instagram. Ya. Pertanyaannya adalah, dengan chord yang miring di kedua band tersebut, bagaimanakah mencegah jiwa dan raga sehingga tidak ikutan miring, Bang? Chord miring dan chord Spiderman kayaknya, Bang. Nih ya, gue kasih tahu ya, lo harus jadi orang yang gila kayaknya gitu buat gue. Buat bikin sesuatu yang gila, lo harus jadi orang gila buat gue. Penting tuh. Jadi jangan takut dibilang jadi gila gitu. Nah, buat gue kalau ngomongin tentang chord miring apa segala macam ya, gue jujur aja, gue main musik, gue suka satu nada dengan chord gitu misalnya, tapi gue nggak tahu itu chord apa, tapi enak banget gitu. Enak suaranya. Gue nggak perlu tahu, jadi di kuping gue enak gitu dan segala macam, jadi itu yang gue gunain. Jadi kalau soal miring apa segala macam, ya kadang-kadang gue suka pleset-plesetin gitu, atau di nada-nada tertentu yang memang tidak di dalam chordnya ketika gue ngelit misalnya gitu. Jadi emang eksplorasi. Jadi gue pengen di sini, gue ngebayangin ya, analoginya adalah kelukisan deh, contoh. Analoginya gue pengen brush stroke-nya kasar gitu, brush stroke-nya tuh yang kasar gitu, gue pengen pakai kuas yang halus untuk gue bisa tidak terlihat brush stroke gue. Nah, tinggal gue pilih tuh mana yang akan mau gue kasih lihat. Gitu. Kalau lo main sama White Shoes, gue lagi ngebayangin bahkan brush stroke-nya yang dari buntut kuda tuh, yang halus, nggak kelihatan, gitu ya. sapuannya halus gitu. Atau buat teman-teman yang mural mungkin pada tahu tuh, dia pakai kuas roti dibilangnya. Jadi buat butternya roti itu pakai kuas kan. Nah, si kuas itu tuh halus, itu nggak ada brush stroke-nya tuh. Nah, kalau gue pengen brush stroke, gue pengen kuas yang kasar. Gue pengen ngasih lihat stroke yang yang keras, tegas dan segala. Mungkin miring-miringnya biar nggak miring ya, yang namanya hidup sih ya, buat gue kayaknya miring-miring perlu sih. Lo kalau buat gue passion doang nggak cukup, itu juga sama tuh. Passion doang nggak cukup, lo harus gila lo harus, kita dibutuhin kok orang-orang gila kayaknya. Lebih banyak ya kali.
Ida lu juga pasti gila nih, setahu gue. Pasti gitu. Gila itu kan ada ininya, ada turunan gitu. Buat gue bukan gila, memang kayak logika orang yang memang tidak bisa terkontrol. Tapi kan ada gagasan-gagasan yang mungkin kreativitas. Dan yang namanya ide, ya selama orang itu masih hidup, dia pasti akan punya ide. Dia tidak, buat gua orang yang nggak punya ide adalah orang yang udah meninggal, gitu. Karena otaknya sudah tidak bisa bekerja lagi, gitu. Jadi ide itu harusnya bisa selalu ada. Jadi nggak mungkin. Kalau ditanya sama teman-teman yang lain yang mungkin ada di ruangan ini, gitu ya, ruang virtual ini, lo udah ide nggak? Nggak punya ide nih, atau gue nggak ada ide? Nggak mungkin. Lo jawab itu. Belum gue temuin idenya, gitu. Lo pasti akan menemukan ide itu. Tapi kalau lo bilang lo nggak punya ide, berarti lo sebenarnya orang yang udah secara proses otak lo tidak bekerja atau udah meninggal, gue bilang. terus, yes. Tapi kadang-kadang ide kadang-kadang sulit dituangkan tuh Bang. Gimana ya? Ya, kalau gue sih berpikirnya sederhana. Artinya lo semua yang lo mau jelasin itu kan lo kan tergantung dengan apa yang lo pegang gitu. Jadi mau transportasinya si musik ini kan adalah si instrumen musik itu sendiri. Jadi pilihan musik instrumen itu apa kan gitu. Baik lagi ya, sorry ya. Kalau gue balikin lagi ke logikanya seni rupa gitu ya, lo ngomongin tentang medium. Apa yang paling cocok nih medium yang akan dipakai? Kenapa orang menggunakan arang misalnya dalam menggambar? Kenapa orang menggunakan pensil gitu? Kenapa orang tidak menggunakan ballpen? Kenapa orang tidak menggunakan gitu loh, dan seterusnya? Kenapa orang tidak menggunakan pen marker gitu atau marker itu sendiri gitu, dan seterusnya? Jadi semua itu punya pertimbangan medium ini yang memang paling tepat dan cocok sih buat gue. Oke, jadi nggak ada kebuntuan ide, kebuntuan ini. Nggak ada, harusnya nggak ada. Soalnya kalau lo pengen ide, lo ngobrol sama teman lo. Kalau lo nggak punya teman, lo nonton film. Kalau lo nggak punya duit nonton film, lo nonton acara musik. Kalau lo nggak mungkin bisa nonton acara musik, lo lihat YouTube aja. Pasti banyak tuh musik. Lo nggak punya internet, lo pasti bisa melakukan hal yang lain. Lo ngambil sepeda, lo main sepeda. Lo nggak punya sepeda, lo jalan kaki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jalan kakinya jangan di tempat yang sama kayak lo pada umumnya. Mungkin gitu ya. Aku nggak lewat kiri sekarang. Aku lewat kanan. Aku bosan nih. Aku di sebelah kanan ini gue ada apa ya? Baru, ya, menemukan hal baru dan lo harus peka dengan ruang-ruang itu. Gitu. Itu maksud gue yang gue maksud dengan hal-hal yang memang membuat orang biar tidak buntu kali ya. Nggak cuma itu aja. Bosan karena apa? Karena lo melakukan diulang-ulang. Rutinitas saja. Rutinitas, iya. Itu yang makanya gue mungkin nggak pernah ngantor kali ya, mungkin mohon maaf nih yang ngantor. Makanya gue berpikir kayaknya ya nggak cocok gitu gue yang ngantor ya, itu karena kan bergelut dengan rutinitas ujung-ujungnya. Walaupun gue ngantor ya di Good School, tapi ya kan asik ngantor relax kreatif lah semuanya lah. Ya. Pengen nanya Bang, kalau hari gini buat apa, kalau seniman di masa kini masih perlu ada idealisme gitu nggak sih Bang? Apa nggak usah aja? Atau ada tapi bentuknya berubah gitu Bang? Oke, pertanyaan menarik. Thank you Wafi. Gua sih berpikir kalau ngomongin idealisme itu udah harusnya kabur menurut gua. Pertanyaan lo mengenai itu menjadi sebuah pertanyaan juga untuk si pernyataan akan dibikin nih. Contoh misalnya, idealisme itu yang kayak gimana sih sekarang? Gitu. Idealisme itu apa? Idealis itu kan ngomongin tentang idealisme terhadap sesuatu atau keadaan gitu. Yang lo contohkan apa contohnya misalkan? Apakah idealisme dalam konteks ini ngomongin musik misalnya gitu? Ataukah ini ngomongin sesuatu logika atau filsafat hidup gitu misalnya dengan ngomongin idealisme? Karena ideal itu buat gue bukan sesuatu kayak contoh apa sih yang ideal di masa pandemi seperti sekarang gitu? Kan nggak ada. Di musik juga kalau ngomongin idealisme buat gue juga masih bisa dipertanyakan, artinya debatable dalam artian lo idealis atau lo tidak idealis atau seterusnya apa segala macam. Itu sama aja kayak ngomongin tentang indie atau major atau apa yang tidak perlu dibahas lagi. Tinggal sekarang pertanyaan adalah musik lo bagus atau enggak.
Nah sekarang ngomongin musik bagus atau enggak, itu juga kan sebenarnya debatable, karena hubungannya sama referensi atau kuping yang biasa lo dengerin. Contoh, lo biasa dengerin metal, terus lo dengerin dangdut, lo nggak kena. Ada orang yang dengerin dangdut, gitu musik motel, dengerin musik metal, jadi musik setan dibilangnya. Jadi nggak ada yang idealis. Idealisme tuh di mana posisinya? Gitu. Nggak ada tuh. Buat gue pribadi yang ngomongin tentang idealisme itu nggak ada. Tapi ideal dengan konteks sebagai perorangan atau kolektif atau hubungannya dengan unit musik atau dengan seterusnya ya, itu punya ideal. Idealnya tuh baiknya tuh kita kerjanya begini deh mendingan. Contoh proses, itu harus ada idealisme di dalamnya. Karena apa? Karena dia harus ngomongin tentang gimana jalannya ini sebuah proses. Proses yang terbaik adalah mungkin dengan idealismenya adalah contohnya ideal-ideal yang dikepengenin sama 5 kepala ini atau 6 atau 7 dan seterusnya dan 100. Mana ngomongin idealisme itu yang kayak gimana? Gitu. Idealisme atau ide atau yang menarik buat kita coba mau injek ke apa yang orang punya gitu ya. Buat gue itu memang contoh gini, gue diundang atau gue diminta untuk karena gue punya pola pikir tertentu nih gitu. Jadi selalu berpikirnya begitu. Kayak gue diminta jadi art director di Sondernalin atau gue diminta jadi art director di Synchronize karena punya pola pikir atau punya pandangan terhadap poin-poin artistik gitu sih buat gue. Jadi ya lu nggak tahu lagi mana karya mana bukan. Nah itu lebih keren. Semoga menjawab nih buat Bang Wafi. Gitu Wafi. Hari dari Bang Ale. Ada Indah, dah. Indah. Oke, kalau aku sendiri pribadi itu excited banget. Karena mungkin aku harus bilang ini kali ya ke generasi selanjutnya, ke teman-teman yang ada di sini. Saleh itu inspiratif banget menurutku. Karena dari, mungkin aku ini ya, karena kan aku teman remanya si Saleh nih ceritanya. Aku ngelihat dari SMP tuh, dari remaja tuh, memang Saleh tuh menonjol banget di zona-zona ini gitu. Dan yang bikin aku tertarik, kenapa? Ternyata bisa gitu loh, seni dijadikan sebuah profesi, bahkan masuk ke dalam sebuah ilmu pengetahuan. Itu yang menurut aku inspiratif gitu. Terus yang sebenarnya ada pertanyaan nih sebenarnya buat Saleh. Yap. Dulu kenapa ya Le, kok lu bisa memutuskan oke nih, gue konsisten di jalur ini dan gue memilih bidang ini sebagai jalan hidup gue dan karir gue untuk menghidupi diri, keluarga, dan berkarya apa segala macam gitulah, intinya gitu. Karena kan selama ini kan yang mainstream banget tuh kalau kita mau bekerja, mendapatkan uang, kadang kita lupa passion kita gitu loh sebenarnya. Maksudnya aku senang melakukan ini, aku akan bersemangat jika aku melakukan ini. Tapi orang kadang melupakan itu gitu. Nah, menurut aku nih di bagian sinilah Saleh itu sangat inspiratif. Bahkan kalau gue lihat ini ya, Le, dokumentasi karya-karya lu tuh seni rupa, itu bener, itu beda. Gue ngerasa beda gitu loh. Kalau ngomongin seni rupa, kalau musik, kalau dibilangin teman-teman tadi punya ciri khas, gue nggak tahu, mungkin lu nggak sadar, tapi lu punya ciri khas gitu aja. Makanya ya tanpa gue sadar gue mengikuti gitu perjalanan lu. Soy kan yang emang gitu harusnya. Thank you, dah. Gue jawab ya. Iya. Gue mute lagi ya, nggak apa-apa ya. Siap. Oke, teman-teman ini semua Indah ini teman SMP gue pernah duduk sebangku sama dia dan salah satu cewek yang sekarang jadi keibuan menurut gue sekarang karena dulunya dia tomboy berat dan main basket apa segala macam sama dia. Nah, sebenarnya sih mungkin yang memutuskan ya, atau teman-teman yang ini, kalau gue memutuskan buat gue gini, apa yang lo suka dan apa yang akan lo kerjakan dan lo akan ada di situ terus, itu pasti yang dimaksud dengan konteks hasil itu adalah mengikuti di belakang, dan itu adalah bonus buat gue. Gitu. Di kepala gue adalah gue hanya membuat sebuah karya. Jadi bonus apa, misalkan tiba-tiba nanti dia ikuti dengan nilai ekonomi di belakangnya, so itu buat gue bonus. Gitu. Di kepala gue bikin band bukan gue buat nyari duit. Gue bikin karya seni rupa bukan gue buat nyari duit. Gitu misalnya contoh gitu. Tapi ketika
habis itu di situ ada uangnya atau di situ ada nilai ekonomi apa segala macamnya, so itu buat gue bonus gitu. Dan yang memutuskan gue untuk bisa ada di posisi, maksudnya ketika gue memilih untuk di kesenian misalnya, kan orang semua pengen gini kan, gue udah gede gue pengen jadi dokter gede gue mau jadi lawyer gitu. Gue mau jadi polisi. Sekarang pertanyaan gini, dengan lo jadi lawyer, emang semua lawyer itu pasti berhasil? Apakah jadi dokter itu semua pasti akan berhasil? Apakah jadi polisi dan semua polisi itu akan jadi berhasil? Belum tentu. Gitu. Itu satu. Pertanyaan berikutnya adalah di kepala gua adalah soal konteks keluarga, Ninda. Karena kalau gua di keluarga gua semuanya anak hukum, jadi notaris, terus habis itu jadi ahli kimia, ahli minyak bumi dan seterusnya gitu, IT apa segala macam. Yang memang bener kata lo itu mungkin mainstream. Karena apa? Karena orang berpikir ketika di wilayah itu dia akan bisa menghasilkan, dan itu disebut sebagai profesi. Bahkan kesenian aja tidak dilihat sebagai profesi gitu. Itu yang menarik. Makanya gue bilang tadi, Galih pernah bilang kesenian itu dilihatnya sebelah mata. Wah, gue senang banget. itu sanjungan tuh buat gue, karena buat gue pribadi ya. Jadi ketika dia dilihat sebagai sebelah mata aja, dan itu yang jadi menarik gitu. Padahal sementara mata yang kita pakai itu 360 gitu. Nah, jadi buat gue berpikirnya adalah berpikir yang lain. Nah, terus ketika gue masuk di IKJ waktu awal-awal, kan gue ada ospeknya lah, ada ospek di IKJ apa segala macam. Terus habis itu gue workshop yang gue dimasukin itu gue workshop fotografi. Terus gue mesti pameran, gue mesti kasih lihat ke publik, dan gue mesti menjelaskan dong karya-karya gue. Apa sih yang sebenarnya lo foto, apa sih yang ada di kepala, apa sih gagasannya, apa idenya, dan gimana prosesnya, dan seterusnya. Jadi itu tuh ngelatih tuh. Nah, keluarga gue datang tuh, kalau nggak salah abang gue datang. Pertanyaannya menarik buat gue, kayak gini, lo yakin ya, lo ada di sini ya? Terus gue bilang, iya gue yakin. Gue bilang gitu. Oh, berarti lo udah ngambil jalan hidup lo. Orang yang sama bertanya ketika gue dulu SMP dah gitu, atau SD bahkan. Kayak misalkan gini, gue itu pernah memaksa nyokap gue untuk dia ngasih uang ke gue untuk waktu itu kalau nggak salah ada persami atau apa. Gue ikut pramuka lah ceritanya gitu. Nah itu menarik gitu, dan gue tiba-tiba dewasa pada saat itu berpikirnya, dan gue itu SD. Dia bilang gini, mah gue minta duit dong gitu, mah mau minta uang, mau kemana, mau persami nih gini-gini, teman-teman udah di bawah nih nungguin segala macam, dan itu subuh. Lo bayangin nih, gue tuh mau camping ceritanya, seru dong, bareng-bareng teman-teman apa segala macam. Nyokap gue bilang, ya berarti mama harus ke bank dulu karena nggak ada uang gitu. Bank bukanya jam berapa? Jam 8, dan itu kan itu hari Jumat ya, itu hari Jumat, dan bukanya jam 8. Jam 8 itu berarti nanti. Dan sementara semua harus jalannya dari sekarang. Ya gimana sih, gue butuh, iya nih soalnya harus camping nih, soalnya gue waktu itu kalau nggak salah ketua regu atau apa gitu-gitulah, gue lupa juga. Terus yang lucunya adalah abang gue bilang, sini daripada lo maksa-maksa nyokap gitu, sini. Apaan? Lo mau camping, oke, lo mau pramuka ya. Sekarang pertanyaan gue sederhana, lo sampai gede mau jadi orang pramuka atau tidak? Kalau iya, lu butuh duit berapa? 2 kali 10 uang. Contohnya gitu ya, waktu itu gue butuh duit misalkan 30.000 atau 50.000 lah era itu misalnya, atau 100.000 gitu. Ya udah, gue kasih lu 1 juta sekarang, tapi lu nggak boleh kemana-mana dan lu harus ada di pramuka terus-terusan. Di saat itu gue berpikir, langsung gue turun ke bawah, gue bilang, gue nggak bisa cabut. Lu gimana sih lah? Gue nggak bisa cabut. Pokoknya lu pada jalan, gue nggak boleh cabut. Gue mau di rumah aja. Gue di rumah, gue nonton apa tuh nggak pagi-pagi dan nonton Doraemon. Pagi-pagi nonton Doraemon, sambil mikir kepala gue kemana-mana gitu. Yang kayak, wow, bener juga sih. Emang gue bakal mau jadi orang di pramuka terus-terusan? Kan pertanyaannya gitu kan. Karena apa? Lu belum bisa memilih di era itu. Gitu. Misalnya sama ketika misalnya dengan olahraga gitu, di SMA atau di SMP, gue kan tergila-gila misalnya sama basket gitu. Terus gue main basket, ikut tim apa segala macam. Sekarang pertanyaannya sederhana. Waktu itu gue masuk di Pelita Jaya, terus mau divisi 1. Konteksnya adalah gue mau jadi atlet.
tiba-tiba gue masuk IKJ dan gue anak IPA waktu itu dan jadi hancur banget nih. Buyar. Ini hancur sih, liar. Tapi di IPA gue tuh malah gambar terus gitu. Gue malah suka-suka di buku-buku biologi, buku-buku yang memang lebih banyak gambarnya. Terus gue kenapa gue jadi lebih tertarik ke sini? Tapi kan yang nyemplungin gue ke IPA kan guru-guru gue nggak mau waktu itu. Kayak gitu. Jadi ya apa namanya, keseruan itunya sebenarnya. Tapi gue memilih abis itu jadi apa namanya, masuk di sekolah seni rupa karena menurut gue bosen dengan pelajaran-pelajaran IPA dan seterusnya lah. Tapi di konteks itu malah sebenarnya malah kepake. Ketika lo mencampur warna, ketika lo ngomongin emosi, ketika lo ngomongin segala sesuatu yang berhubungan, itu semua ada dari gue SMA tuh gue udah mendapatkan itu gitu. Jadi ketika gue geser ke seni rupa dan itu gue pakai. Pola pikirnya, pola berpikirnya si apa namanya, science gitu. Gimana science ini sebenarnya juga ada hubungannya gitu ya. Gue mau di sini gitu. Gue mau di sini, gue tahu di sini pasti bukan lahan uang gitu, misalnya bahasanya mungkin gitu, lahan uang atau apa segala macam. Gue akan, tapi gue percaya ketika gue ada di sini dan gue akan terus di situ, dan gue rasa pasti sisanya menyusul. Apapun itu, contoh, lo suka dengan kertas atau lo suka dengan besi, lo akan mengumpulkan besi. Setelah itu pertanyaan berikutnya, ketika besinya banyak, lo akan berpikir, besinya ini mau gue apain ya? Itu sama aja kayak ide itu tadi. Itu sama aja kayak pola lo memutuskan untuk, oke, gue mau ada di kesenian. Apapun itu bentuknya. Pokoknya gue berpikir ini adalah kesenian. Karena apa? Gue pengen berkarya. Jadi ketika nanti gue mati, gitu, istilahnya gitu. Jadi gue perlu ada satu karya yang orang akan bisa lihat. Jadi gue-nya raganya nggak ada, tapi paling tidak pola pikirnya, pengetahuannya, apa segala macam. Itu kan sama aja kayak orang bikin negara. Orang ya, Bung Karno bikin negara, apa segala macam, kaum intelektual tahun-tahun itu, era-era itu. Jadi ya berpikirnya gitu. Ada sesuatu yang harus ditinggalin. Yeah. Dalam konteks berkarya seperti itu. Gitu dah. Gue berpikirnya gitu. Jadi guanya sendiri gue nggak terlalu peduli dengan hal itu. Jadi menarik dan enaknya karena supporting dari teman-teman juga gitu, dan itu yang seru gitu, yang nggak bisa dihilangin. Jadi buat gue sosial kapital terbesar sekarang adalah bukan uang, tapi apa? Pertemanan. Dan ini terjadi pada saat pandemi ini, malah diketok palunya. Tuh kan, lihat. Gitu. Ya nggak sih? Iya, setuju. Iya. Tapi bener tuh, gue setuju banget. Yang namanya seni itu nggak hanya sekedar seni, ada ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan si seni itu. Ya, gue setuju banget. Misalkan kayak biologi, kayak apalah, intinya harus ada ilmu-ilmu pengetahuan lain lagi. Juga diharapin sih teman-teman juga nggak salah perspektif, maksudnya bahwa yang namanya seni itu bukan kayak ilmu yang stand alone, stand alone, berdiri sendiri. Itu ada ilmu-ilmu lain di situ. Yes. Cocok deh, Le, kalau dengan hasil yang sekarang. Tapi serius, gue suka banget sama karya-karya lo. Makanya gue excited banget pas ada acara ini. Wah, ini yang sebenarnya tuh gue pengen tahu dia ini tuh kenapa bisa seperti ini sih. Karena keren banget konsistensinya. Terus mengambil keputusan itu menurut gue keputusan yang mudah. Iya. Sesuatu yang mudah, ya benar. Iya, itu hebat banget bisa punya perhitungan seperti itu. Gitu. Anyway, terima kasih ya. Sama-sama, thank you dah. Ntar gue samperin ya, gue samper lo ke sana. Iya, mampir ke sini. Ya. Makasih juga buat Moko Academy. Oh iya, thank you Indah, thank you lah gabung. Iya. Sebenarnya melanjuti Indah tadi, misalkan hubungannya sama ini ya. Buat gue sekarang tidak ada lagi sesuatu yang hubungannya sama satu atau single gitu sistem. Bahwa pengetahuan itu juga bisa hibrid. Makanya ada yang dibilang bahasanya cross culture atau cross riset atau bahkan cross yang lain-lain gitu. Jadi dia tidak akan, ketika dia berdiri sendiri dia sangatlah miskin gitu. Ketika dia mempunyai banyak ilmu pengetahuan yang dia gunakan untuk apa yang dia kerjakan, maka itu adalah kekayaannya. Nah, itu jadi buat gue penting. Nah, pola-pola itu gue sering kawinin tuh. Jadi ya ada histori, ada juga ilmu sosial, ada sainsnya, ada ya gitu. Jadi dapetin itu semua dalam satu package yang
kalau lo makan nih, wah anjir enak banget makanannya gitu. Semuanya dapat. Ya. Iya. Gitu sih. Terima kasih loh. Ya. Dan yang gue tangkap sih tadi nggak result oriented sih. Maksudnya apa ya? Nggak result oriented. Ya. Nggak berpacu pada hasil. Jadi jalanin aja prosesnya. Ya mungkin yang ngebedain dengan misalnya perupa atau seniman dengan saintis gitu. Kalau saintis kan memang harus ada hasilnya. Harus ada formula yang dihasilkan. Nah yang menarik dari risetnya seni rupa juga kan nggak perlu ada hasil. Ya dong. Bahkan prosesnya aja udah bisa dikasih lihat. Dan itu adalah bagian dari karya seni rupa sendiri. Itu yang menarik buat gua. Jadi nggak perlu yang ada ngerusak tatanan-tatanan, menggunakan ilmu keilmuan yang lain, dipinjem, terus digunain, dikawinin lagi sama ini dan seterusnya. Itu yang menarik. Dan itu dunia yang sangat bebas. Lo jadi orang yang bebas gitu. Oke. Satu-satu pemenang lagi nih ya. Gue umumin ya Bang. Ya, boleh. Satu pemenang lagi ini pertanyaannya menarik. Cuman kayaknya bakal agak ribet dijawab sama Bang Ale nih. Apa coba pertanyaannya? Silakan. Sebutkan satu lagu The Adams yang bisa dimasukkan ke album White Shoes dan sebaliknya dari White Shoes ke album The Adams yang manapun yang menurut Bang Ale. Lagu The Adams yang dimasukin ke White Shoes ya. Lagu apa ya namanya judulnya? Bentar. Glorious Time mungkin. Glorious Time bisa dimasukin ke dalam White Shoes. Oke, kalau yang White Shoes mungkin versi bisa ada di album, versi live-nya tuh ini lagi. Kalau White Shoes mungkin yang dimasukin ke The Adams itu bisa jadi Nothing to Fear mungkin. Nothing to Fear. Cakep. Satu kebayang tuh. Ada talinya lah ya. Yoi. Bang Ale, ceritain kenapa bisa dipanggil Ale? Gampang, hilangin aja S sama H-nya. Jawabannya selesai. Nih ada yang satu yang seru nih dari Akil. Kalau di Adams manggung, kan ada omongan di jeda lagu itu dilatih nggak sih? Wah anjir, ya enggak lah. Nggak pernah melatih itu, spontan semuanya. Suasananya, tergantung tempatnya, tergantung penontonnya, dan seterusnya. Jadi nggak pernah. Mana pernah dilatih? Aneh banget kalau dilatih. Jadi settingan. Kayak sinetron. Iya. Nggak menarik. Scripted gitu, nggak asik. Semua itu pokoknya tergantung setlist juga, tergantung. Kadang-kadang setlist bisa diganti-ganti bahkan di panggung. Itu sih yang tiba-tiba ya. Kayaknya kencang lagi asik nih ya seterusnya. Jadi semua spontan. Terus ngelihat sesuatu gitu ya. Ngelihat sesuatu habis itu lo berinteraksi atau lo berkomentar dengan sesuatu itu kan juga jadi bukan sesuatu yang spontan juga mungkin ya. Lo observasi ke orang akan lo bahas dan seterusnya. Itu sih menurut gue. Gitu.